Pemirsa, polisi mengungkap motif pelaku pembunuhan seorang wanita di area apartemen Central Park, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pelaku tidak memiliki dendam pribadi kepada korban, namun hanya melakukan penyerangan secara acak. Kepolisian Unit Reskrim Polsek Tanjung Duren mengungkap motif pelaku pembunuhan seorang wanita di area apartemen Central Park, Jakarta Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Tanjung Duren, Kompol Muharam Wibisono saat ditemui awak media. Dirinya menjelaskan hingga kini kepolisian telah memeriksa 7 orang saksi, mulai dari pihak keamanan apartemen serta keluarga pelaku dan korban. Dari hasil pemeriksaan diketahui motif pelaku melakukan aksinya bukan dilatar belakangi dendam, namun pelaku melakukan aksi keji tersebut secara acak. Dari pemeriksaan orang tua pelaku dan pihak keamanan apartemen, diketahui pelaku memiliki perilaku yang aneh dan mulai berada di sekitaran area Central Park sejak tahun 2021. Jadi untuk motif sendiri yang sudah bisa kita pastikan ya, tidak ada dendam pribadi terhadap korban ya. Yang pelaku tidak memiliki dendam pribadi terhadap korban, kemudian juga antara pelaku dengan korban ini juga tidak saling mengenal ya. Jadi itu. Rencananya polisi akan menjadwalkan tes kejiwaan terhadap pelaku untuk mengetahui apakah pelaku memiliki masalah kejiwaan. Kini pelaku masih mendekam di tahanan Polsek Tanjung Duren dan terancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi menyebut pria yang menusuk seorang wanita di dekat Mall Central Park, Tanjung Duren, Jakarta Barat memilih korbannya secara acak. Ya, apa kemudian yang membuat pelaku tega melakukan kejahatan itu? Sudah bergabung bersama kami ada kriminolog, yaitu ada Pak Adrianus Meliala. Pak Adrianus, ini kalau kita lihat dari yang dilakukan oleh korban, dilakukan oleh pelaku, korbannya tidak ia kenal sama sekali. Apakah memang ini ada kelainan jiwa atau seperti apa, Pak Adrianus? Dapat juga begitu, secara psikiatri ada yang kita sebut sebagai gejala psikosis, khususnya dalam bentuk yang kita sebut sebagai paranoia, dalam bentuk suatu situasi keterbelahan jiwa sedemikian rupa di mana ketika keterbelahan jiwa tersebut muncul, maka lalu kemudian salah satu tampilannya adalah berupa adanya suara-suara, adanya satu perasaan bahwa ada pihak yang dicurigai akan membunuhnya, akan menyerang dia, itu ya. Dan untuk itu maka kemudian dia balas menyerang duluan. Ya, jadi ada semacam panggilan atau suara gitu ya yang didengar oleh yang bersangkutan bahwa orang itu akan menyerang dia dan kemudian dia lalu balas menyerang yang bersangkutan dan mengakibatkan satu tindakan yang fatal. Ini satu kasus yang lumayan sering terjadi. Dan situasinya mengenaskan tuh ya, ketika misalnya yang dia lihat sebagai sumber suara itu adalah misalnya anaknya sendiri, maka kemudian anaknya dia bantai, atau misalnya dia lihat itu sebagai kucing yang mengganggu dirinya, maka kemudian hal yang dianggapnya kucing itu kemudian dia bantai padahal itu adalah orang. Nah, apakah itu yang bisa terjadi pada kasus ini? Mungkin saja. Untuk itu maka memang benar bahwa perlu ada satu pemeriksaan psikologis, psikiatris terhadap si pelaku untuk memastikan apakah benar yang bersangkutan memang mengalami situasi paranoid seperti yang tadi saya duga. Begitu. Prof. Adrianus, ada keterangan sementara dari kepolisian yang menyatakan bahwa pelaku ini selalu menyatakan hal yang berubah-ubah, tidak konsisten saat menjelaskan peristiwa terjadi. Ini kira-kira mengarah kemana, Prof? Sebetulnya ada yang konsisten, yakni tidak konsistennya tadi. Ya. Ketika dia berubah-ubah, itulah konsistennya. Ya, jadi dia misalnya merasa bahwa ada pihak yang mengganggu dia, ada suara yang mengganggu dia. Nah, suara itu kemudian tidak jelas karena memang tidak ada. Karena pada dasarnya itu adalah kondisi gangguan kejiwaan, kondisi gangguan dari dirinya. Nah, di situ konsistennya. Nah, untuk itu maka memang menjadi wajar kalau kemudian dia mencari sumber yang seolah-olah menjadi pengganggu dia, padahal sebetulnya tidak ada hubungan antara dia dengan si korban tersebut. Jadi bersifat random
Nah, sehingga kemudian lalu dia bisa menyerang siapa saja, seperti itu. Oke, Pak, tapi kan kita tadi disampaikan juga dalam informasi sebelumnya bahwa si pelaku ini, tersangka ini, sudah kerap datang ke apartemen Central Park itu sejak tahun 2021. Artinya selama 2 tahun dan terlihat biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh. Kenapa kemudian tiba-tiba ia melakukan penyerangan secara acak, Pak? Bayangkan bahwa situasi sakit jiwa ini memburuk dari waktu ke waktu, ya. Awalnya dia mengalami kondisi keterbelahan jiwa, dan ketika itu terjadi maka dia menjadi orang yang berbeda, muter-muter, lalu kemudian ngomong sendiri, menceracau sendiri. Lalu lama-lama makin berat, dan mulai kemudian menemukan yang kita sebut sebagai kriminogenik, ya, pihak yang kemudian dianggap sebagai penyebab dari gangguan yang terjadi pada dirinya. Suara-suara yang terus-terusan memanggil itu makin lama makin keras, dan kemudian dia mulai mengerucut pada objek tertentu. Sayang sekali bahwa situasi gangguan ini kemudian tidak diperhatikan oleh keluarganya, tidak diberikan semacam terapi oleh keluarganya, ya, tidak dibawa ke dokter kejiwaan, dokter psikiater gitu, ya, sehingga kemudian makin berat dan lama-lama lalu menjadikan makin serius dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Jadi saya kira ini ada satu bukti bahwa kalau kita memberikan semacam, ya, gampang lah gitu, ya, itu nanti juga sembuh sendiri gitu, ya, menganggap sepele begitu, ya. Lalu ujung-ujungnya seperti yang terjadi pada konteks seperti pelaku ini. Terima kasih banyak Prof. Adrianus sudah bergabung di Kabar Petang.